Saya biasanya pasang lampu nah gitu Pak ya. Iya, pikiran saya seperti itu. Daerah sini. Betul, pikiran saya seperti itu. Jadi saya apa namanya? Saya periksakan secara medis pokoknya. Saya tidak berpikir macam-macam. Pas secara medis lah ya. iya sudah. Saya tidak berpikir jadi kan orang Makanya kalau medis itu memang ya harus iya dilalui dulu. Iya, Kalau betul. saya memang apa namanya anak ini harus sembuh melalui dokter dulu. Gitu. Kemarin itu ada orang beringin anak-anak, ibu-ibu, itu sudah divonis batuk betuk. Kemudian mau dioperasi sudah, karena mau dioperasi harus puasa dulu katanya. Nah, ketika pulang dari operasi, dia apa namanya kesuan dulu ke kiai. Sama kiainya itu tidak ini apa namanya nggak usah operasi ini kena sihir kata kiainya. Akhirnya kan anaknya itu mahasiswi saya medis anaknya. Ustaz, ibu saya ini mau dioperasi Ustaz. Kemudian kata kiai itu kena sihir mau diruqyah. Iya bawa ke sini. Akhirnya dibawa ke sini. Setelah saya ruqyah, nggak respon dia, justru mantunya itu yang respon, yang bawa itu orang teladan itu, matanya merah. Ustaz, saya mau pilih mukusun dia, buat ada jinnya dong. Justru yang nganter itu yang parah. Akhirnya saya apa namanya, saya putuskan ibu medis, bukan non medis, operasi lah itu Ustaz. Sambil lalu metode air hujan itu. Saya minggu yang akan datang Ustaz yang mau operasi, ya sudah operasi itu bukan sihir itu medis tadi kan. Akhirnya sudah masuk rumah sakit, sudah di ICU, akhirnya dicek masuk ke Nah, ternyata apa namanya setelah dicek di lab, alhamdulillah Ustaz, ibu negatif katanya. Negatif. Padahal sudah mau operasi. Berarti dia memang positif medis, tetapi pakai air hujan itu pas padahal betul-betul itu sudah sakit katanya. Sakit. Nah, makanya kalau betul jenengan itu sudah betul, artinya dibawa dulu secara medis dulu. Nah, setelah itu karena ternyata tidak ada reaksi normal, berarti Jufar itu harus diruqyah. Makanya tapi jangan ke dukun. Kalau ke dukun itu biasanya ditambah khodam. Karena khodam itu, karena dukun itu biasanya punya khodam, ini Ustaz ini. Jadi dukun itu apa namanya punya khodam, punya jin. Jadi kalau misalkan dukun itu kuat jinnya, khodam itu jin yang bisa disuruh-suruh. Jadi maknanya khodam itu jin yang bisa melayani, yang bisa disuruh-suruh. Tetapi ketika jinnya itu tidak mampu, tidak akan sembuh. Tapi kalau mampu, tapi dengan syarat, dengan catatan harus apa? Nyembelih ayam moten mulos, ya kan? Atau nyembelih ayam celeng mulos atau kambing. Nah itu permintaan jin. Itu permintaan jin itu. Saya akan sembuhkan anaknya bapak asalkan saya minta tumbal. Tumbalnya apa? Nyembelih ayam. Nah gitu. Iya, itu permintaan itu. Kalau tidak, ya tetap. Karena itu permintaan perjanjian. Oke, saya akan sembuhkan, saya akan usir itu. Tapi sembelihkan dulu. Gitu. Makanya kan saya kayak terpengaruh itu pertama. Tetapi setelah dia pulang, saya mulai ragu sudah. Apaan ini? Beliau gitu sudah. Nah, yang kurma ini ada di sini. Yang kurma itu, jadi yang kurma. Jadi kalau kurma itu bisa
Pernah bekam? Belum. Oh, ini bekam juga di sini ada ini. Kapan enaknya? Sekarang enggak apa-apa. Kalau kita menggunakan. Iya, sekalian dibekam karena bekam itu juga bisa mengeluarkan jin dari peredaran darah. Inna syaiton yajri majrud dam. Karena jin itu mengeluarkan jin dari peredaran darah. Kenapa? Nah, Misanan saya kenapa? di Banyuwangi enggak ya punya keahlian seperti itu. Nah, jadi ruqyah itu termasuk salah satu ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Nah, kalau ada ruqyah yang syar'iyah itu dibacakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, zikir, kemudian Asmaul Husna, sholawat, itu termasuk salah satu ruqyah syar'iyah. Kalau ruqyah syirkiyah yaitu pakai jimat, pakai mantra-mantra, pakai sesuatu yang tidak bisa dipahami. Nah iya makanya saya. Mana ini kan? Tapi karena saya anak saya ingin sembuh total, ya mohon maaf saja. Ya kayak ya penurut itu. Ya maklum ya. Ya kondisi ya itu mungkin saya ingin sembuh si anak saya ya Bu. Jadi ada yang pakai apa? Pakai air bidara. Ada yang pakai tunjuk kayak gini. Makanya jenengan itu saya di Jombang itu sambil ngisi seminar ngajari ruqyah mandiri sama pengurus Muhammadiyah di Jombang. Artinya biar tidak menggantungkan pada orang lain. Betul. Jadi jenengan itu harus bisa belajar sendiri. Nah, ini saya bacakan ya sekalian ya. Jadi ruqyah itu berasal dari kata roko, artinya minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala disertai dengan hembusan nafas. Bisa ditiup, makanya air itu kalau ketika baca Al-Qur'an ditiup, diminum. Kenapa? Karena itu ada kekuatan dari ada energi positif. Nah, ruqyah itu di sini ada dua, ada yang syariah. Yang syariah itu biasanya dengan ayat Al-Qur'an, dengan bahasa Arab yang bisa dipahami maknanya. Kemudian dengan zikir atau dengan Asmaul Husna. Nah, itu. Kemudian ada syirkiyah, yakni mengandung perkataan dan jampi-jampi yang tidak dipahami, lafaz-lafaz yang tidak diketahui artinya, dan itu termasuk simbol-simbol syirik yang ada di sisi para setan itu. Nah, termasuk jimat-jimat yang ditaruh di lemari, di di tempat tidur. Kemarin saya mau di Puter itu, ternyata jimatnya itu 2 persek besar. Satu itu belinya 500.000. Yang jual itu dekatnya pom bensin itu. Pom bensin mana itu? Tenggara? Ibaratnya itu katanya. Nah, daerah sebelah yang menjual. Kan gede. Anjir. Pas sebelahnya itu katanya. 2 resep bayangkan. Saya hitung itu sekitar ada 100 jimat. Saya bakar semua. Itu orang Hindu. Hah? Enggak, yang Orang Pujer. Nah, ruqyah itu bisa dengan cara dengan cara diginikan. Diginikan pakai tangan. Diginikan. Kalau yang sakit sambil dibacakan diginikan. Yang ini. Nah, mau? Beol. Oh iya. Ayo, keluar itu. Sana. Ayo sini deh. sarungnya dicopot deh. Ganteng.
Jadi apa namanya? Nah ini kurma yang kemarin ini hadis terapi asupan makanan kurma ajwa, makanan yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk mencegah sihir ialah kurma ajwa. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang man tasobbaha kulla yawmin sab'ata marat ajwatan lam yadurruhu fi dzalikal yawm summun wala sikur. Barang siapa yang setiap pagi mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa tiap pagi ya, setiap pagi 7 butir, 7 butir. Iya, 7 butir itu dalam satu waktu. Pagi itu 7 butir, maka pada hari itu ia akan terhindar dari ancaman racun dan sihir. Nah, yang lebih sempurna ialah kurma yang ada di antara dua kampung Madinah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat Muslim. Syekh Abdul Azim bertutur berdasarkan sejumlah hadis itu ada yang membatasi atau mengkhususkan jenis kurma dengan kurma Madinah atau dengan istilah aliyah Madinah. Aliyah merupakan nama suatu tempat di Madinah. Jadi memang ada khusus. Tapi ada yang umum, termasuk ajwa ini. Ajwa itu. Jadi ada sebuah hadis riwayat yang mengatakan man akala sab'ata maratin mimma baina labataiha hina yusbihu lam yadurru sumun hatta yusamma. Barang siapa yang memakan 7 butir kurma yang tumbuh di antara bebatuan hitam di kota Madinah, maka pagi-pagi dia tidak akan celaka oleh racun sampai petang dan sihir. Jadi ini sahih hadisnya di Muslim halaman 3813 hadis. Makanya setiap saya ada orang ke sini pasti saya rekomendasikan untuk kurma ajwa. Nah yang terakhir terapi bekam. Terapi bekam merupakan terapi detoksifikasi pengeluaran darah kotor dari dalam tubuh yang notabene merupakan toksin. Tetapi ini apabila mungkin yakni dengan cara membekam pada bagian yang dapat bekas sihir. Jadi nanti ini biasanya nanti sini aja nanti. Itu biasanya sihir itu biasanya masuk dada sini. Sini biasanya titik-titik sihir itu biasanya. Itu dianjurkan itu. Hadis Rasulullah. Idza ingkana fi syai'in min adawiyatikum aw yakunu fi syai'in min adawiyatikum khairun fa fi syai'in min jamin aw syarbati waslin aw ladzamatin binarin tuwafiqud da wa ma uqiba an aktawi. Sekiranya ada obat yang baik untuk kalian atau ada sesuatu yang baik untuk kalian jadikan obat, maka terdapat pada bekam atau minum madu yang asli juga. Kalau ada jinnya biasanya berupa itu, tapi madu asli. Makanya, tapi madu yang asli itu yang bagus itu bukan gelas ini dicampur 1 sendok, bukan, tetapi madu ini misalkan segini langsung diminum kan. Biasanya kalau jin berontak itu biasa langsung muntah itu. Berarti kalau madu minum seperempat ini blended atau muter berarti bermasalah berarti. Ada mudah sendiri. Nah masih ada sedikit, ada sedikit. Madu asli tapi ya, bukan si gula itu. Susah ya. Si gula itu sama wae kulit seputol itu. Tapi yang asli Pak Imam. Itu yang dimanfaatkan. Hah? Itu bagus itu. Sebagai bekas membetul. Sekarang saya pindah lagi, akhirnya cair sudah panas. Betul kristal itu mas. Bagus itu. Hadis ini Jadi, soalnya. mana nih betul? Ini nanti dia Itu bagus itu. Maksudnya itu. TG itu sudah asli mana? Kita olahan. Apa? TG, maksudnya. Olahan itu. Olahan sudah. Olahan. Pabrik itu. Itu sudah banyak campuran ya. DJ yang dijual bebas di pasaran yang Pas itu ada dari sarangnya itu yang asli. Oh yang asli yang 1 tahun nggak bisa jualan. Diperhatikan di sebelah mana Pak? Kalau diperhatikan ini. Oh dia no. Nanti ini kebetulan apa namanya orang Pancor. Di sana itu ada Iya. katanya. Iya. Pancor. Nanti kalau ada nanti saya pesankan.
itu satu ini saya 120. 120. Udah bisa mati. Itu asli katanya. Ini Orang Pancor ya. Orang Pancor. Nah ada yang mengeluarkan jin itu pakai kan seperti tadi di sini. Nah itu ada hadisnya. Terapi itu dilakukan diantaranya dengan menekan aliran darah pada leher tadi, ibu jari kaki di sini, telapak tangan dan lain sebagainya. Berdasarkan hadis inna syaitana yajri minal insan majrud dam. Sesungguhnya setan atau jin berjalan dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Bukhari Muslim. Halaman 154. Makanya jin itu kadang-kadang biasanya ditekuk sini ditekuk sini. Oh, biasanya di sini biasanya ada kadang di sini. Kalau dufar itu di sini ya. Di sini, dua di sini biasanya. Jalan-jalan. Jalan-jalan, pindah-pindah itu bu. Belum ada gitu. Sini sakit ke sini. Ke sini. Pindah-pindah memang. Loh, ini kok pindah pak? Ini pindah-pindah. Iya. Kadang bilang gitu. Ya memang jalan-jalan. tapi sebelum jenengan tangani itu lebih dari itu. Oh gitu ya, ya mungkin. Ya ini. Ita syaitan jadi minal insan majrud dam. Keren jalan ada tuh. Itu orang-orang kadang-kadang bisa berkomunikasi gitu ya. Tapi bisa dengan iya saya aja komunikasi ngomong Pak. Bukan siapa itu bisa. Iya, tapi dan aku saya tidak tahu. Pak, modus apa saya nggak ada benar. Apa itu? Ya, harus ya. Waktunya agak mengganti itu terputus. Maka ini lagi ya. Oh iya. Fauzai apa itu? Bulan 9 Ini orang mana rumahnya? Mana rumah? Gaya. Gayam. Bukan ya. Iya, saya yang mengkuliahkan ke UNZA. Saya ikutkan beasiswa. Sudah semester berapa? Sudah 4. Alhamdulillah. Takfid. Lokal Quran ya. Makanya saya berani ambilkan apa? Saya kuliahkan karena hafal Quran namanya. Suaminya sudah hafal ya? Suaminya. Terus kalau sudah berapa? Insyaallah Hampir sudah. ya, musim ini kan Ada 5 orang yang saya kuliahkan itu. 5 orang. Tapi yang program tahfidz semua. saya menumpang masih mengatakan Minum. ini kan sudah diminum. Ya, Ini restu. makasih ya. Ini Salam ya, insya Allah nanti. Syukron ya. Assalamualaikum. Saya di obat Pak Syukur. Apa Obat itu memang dari itu rumah jual. Habatus apa nih? Apa tuh sauda? Nah, ini kipin ya. Itu kan dua-dua itu kan seperti Iya. apa bisa ya dibuat ya? Bisa. Habatus sauda. Atau itu hadis juga. Cinten. Ada cinta hitam. Ya habatus sauda itu cinten hitam Iya. namanya. Jadi habatus sauda itu cinten hitam. Enak sudah keluar. Sudah. Kata jualan. Ketonjolan. Iya. Nah, apa namanya ruqyah itu fungsinya itu ada pencegahan preventif. Artinya kita kadang-kadang kelihatannya sehat, kadang-kadang itu parah. Kemarin saya meruqyah apa namanya Bayangkari ya. Kalau PNS guru itu apa bu namanya? Diperhatikan itu. PGR. Hah? PGR. Kalau ibu-ibu itu apa namanya? Oh, Dharma. Dharma wanita. Dharma wanita diperhatikan. Saya yang istri saya yang undang ruqyah masal, kelihatan sehat, tapi ternyata parah pak. Parah, termasuk istrinya UPT itu istrinya Pak Ihsan. Istrinya Ihsan itu. Bu Erna. Itu parah itu. Ada Iya, bahkan ada yang teriak-teriak, bahkan ada yang dibawa ke sini, jin sampai 45 itu. Iya, sampai 45. Tapi padahal dia kesehat waktu itu. Nah, itu ada tindakan preventif, baca surat Al-Baqarah. Nah, ada tindakan yang bersifat depresif. Depresif itu seperti Yufar ini, jadi harus intensif. Harus tidak cukup 1 kali. Kenapa?
Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW, rukhisa fil humati wan naflati wal ain. Diperbolehkan mempunyai penyakit karena penyakit demam. Demam enggak apa ya? Panas itu panas biasa. Kemudian gigitan semut, kayak jengking, bisa diruqyah itu. Atau ain, pandangan jahat, kena ditrik, pengasihan, gitu. Bisa itu. Jadi panas itu enggak apa-apa dibacakan kalimat-kalimat tadi enggak apa-apa. Ini hangat ini. Hah? Agak hangat sekali. Enggak ada. Nih, mana? Iya kan sudah buat. Suhu. Itu. Jadi nanti di kancing saja. Ya, buat kancingnya melalui terapi rupiah, kemudian apa namanya? Gufar nanti apa? Ini bisa dibaca sendiri sudah ya. Ini ada harkatnya ini kok. Yang ini ada harkatnya. Yang mana? Yang ini, Yang ini. yang ini. Yang ini di belakang ini sudah. Ya, ada yang itu. Paling belakang. Yang khusus dibaca itu, yang khusus dibaca ada di paling belakang. Itu cara-caranya hadis-hadisnya. Kalau tidak paham Arabnya, Oh. baca artinya itu. Ya, Artinya. ya kalau tidak paham Arabnya, baca artinya. Yang penting ada apa namanya? Ada artinya. Sebetulnya untuk bukan Dicoba ya. Iya. Yang pusing bukan rahasia. Bukan gimana Hah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا والزاجرات زجرا والتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. Sadar ya berarti ya? Iya. Enggak. Berarti enggak reaksi sudah. Ya, enggak tadi. Enggak sudah. Ini? Gimana? Ini sedikit. Ini ya? Iya. Ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. وإذا مرضت وهو يشفين. 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 وإذا مرضت وهو Perut. Sudah ya? Bukan ya? Iya, kan. Biar pindah. No. Tapi termasuk beruntung Pak ini tadi ya. Kenapa?